titik zone 1 di garis tengah perut, ujung bawah dada, dan pusar. Titik tengahnya. Lihat saja, terapis pijat 25 tahun ini memang hebat. Lihat tangannya. Pasti diincar banyak pria. Siang ini, konglomerat Liu Jinghui umumkan akan beli putri tunggalnya, Liu Jingyan, 18 tahun, pabrik permen, sebagai kado ulang tahun. Liu Jinghui bilang, putrinya suka permen pabrik itu, makanya ia mau bayar akuisisi pabrik yang bangkrut, pabrik permen Xia. Boom, pabrik permen kami jelas berjalan baik, tidak bangkrut. Kalian orang jahat. Bunuh ayahku, Ibu. dan kakak. Rabut juga pabrik permen kami. Kubuat kalian bayar dengan darah. Liu Qingyan, putri grup Liu, yang hancurkan keluargaku. Biang keroknya. Akhirnya ketemui kau. Jiang Chengrei, 13 tahun, masuk Universitas Jingbei. 21 tahun, raih doktor. Dipandang semua, anak emas. Tapi anak haram yang tak diakui. Kakek Jiang pilih anak sulung. Maka ia dijodohkan ke Liu. Demi keuntungan. Dan dia awal balas dendamku. Saat menekan titik akupresur, akan terasa nyeri. Yang sakit perut bisa sering tekan. Sejak masuk keluarga Liu, Jiang Chengrei diawasi penuh, tidak diizinkan berhubungan dengan wanita lain. Selain Liu Jingyan, di usianya yang prima, ia butuh pelampiasan. Ikan Sudah memakan umpan. Kau pergi kemana? Suruh ambil dokumen. Lambat sekali. Aku segera datang.
Tuan Jiang. Ada perlu apa? Tuan Jiang tadi pasti melihat semuanya. Kau. Tadi, di luar ruang istirahat, kau lihat jelas. Di sisi Nona Liu, tertahan lama. Apa kau tidak ingin berbuat bebas sekali? Apa kau tidak ingin berbuat bebas sekali? Dasar tidak tahu malu. Menjauh dariku. Jika kau tak tergoda, Kenapa kau marah? hanya saja tak rela tunduk padaku, terkendali olehku. Aku akan buat kau langgar batas. Sudah kubilang. Aku mau survei mall. Persiapan tanggung jawab mal. Kau masih berani buang waktu. Lain kali, kembali ke keluarga Jiang. Tunggu. Nona Liu, ini kontakku. Jika tak salah duga, kehidupan suami istri dengan Tuan Jiang tidak harmonis. Aku bisa pijat untukmu. Kau tolak banyak undangan sosialita. Kenapa kau beri aku kartu? Aku juga tidak pijat sembarang orang. Hanya Nona Liu sepertimu, yang pantas aku layani dengan tulus. Tebakanmu benar. Akan kuhubungi jika perlu. Hadiah pertemuan ini pasti kau suka. Jumpa. Apa-apaan ini? Tuan Jiang. Qingyan. Kenapa tiba-tiba? Malam ini bagus. Kau boleh besok Temani aku makan di depan ayahku dan ayahmu. Tunjukkan kemampuanmu. Ambil posisi kepala mal. Baik. Ibuku dari keluarga pengobatan. Ahli pijat dan wewangian. Kata Bannya. Pasti benar. Liu Qingyan malam ini pasti menikmatinya. Liu Qingyan secara lahir putri tunggal yang dimanjakan. Tapi kakek Liu pilih kasih. Lindungi anak haram. Dia tak punya kuasa di perusahaan.
Jadi, dia ingin ambil proyek mall untuk hasilkan prestasi dan buktikan kemampuannya. Mall ini dibangun oleh keluarga Liu dan Jiang bersama. Kedua kakek punya hobi sama, yaitu suka wanita seksi, pandai pijat, Dan cantik. Besok, jam 7 malam. Ruang VIP Puncak Tian Siang. Ayahku dan kakek Jiang akan hadir. Asal kau lulus ujian. Bisa jadi terapis pribadiku. Nona Liu, tenang. Pasti tak mengecewakan. Katanya, Mall Suyang. Dulu dibangun bersama. Tapi Yu Chen terus mengawasi proyek ini. Setelah Mall buka, aku ingin Yu Chen yang kelola. Dia masih muda, tak sanggup sendiri. Menurutku, biar Kenyan dan Chen Ruai bersama dia tangani lebih aman. Tapi Paman Liu, jika adik ipar. Benar-benar. Anggap penting bagi janji inspeksi mal. Kenapa sampai? Apa? Sampah. Inspeksi mal saja. Hal kecil tak bisa. Apalagi bisa. Ayah, ini bukan salahku. Salahmu si sampah. Buang waktu. Aku kena marah. Tak akan lagi. Kemarin ada hal, baru telat. Aku undang tamu, percaya saat mau buka. Tokonya pasti jadi. Andalan mau. Tamu penting. Tuan Liu. Tuan Jiang. Kakandanya Jiang. Aku terapis. Ming Qinglong. Nona Liu, hari ini begitu memesona. Pasti kemarin sudah melewati malam yang tak terlupakan. Kau hebat. Paman Jiang. Meng Qinglan jago pijat. Biarkan dia bicara. Nona Meng, pijat apa saja yang bisa? Pijat akupresur. Menyeimbangkan energi. Banyak yang bisa saya lakukan. Jika dua paman ada waktu, silahkan datang kapan saja ke tempat pijat saya. Baik, pasti datang. Tuan muda Jiang, mau segelas? Tentu. Nona Meng lebih memabukkan dari anggur. Ada kesempatan. Saya juga ke tempat pijatmu. Coba rasakan. Apa saja layanannya? Silahkan. Melihatku beralih ke lain. Bagaimana rasanya? Bisnis Nona Sia. Sungguh bagus. Kita harus belajar. Ya kan? Iya. Mereka sudah terpesona. Sampai bingung arah hak kelola proyek mall. Sudah pasti. Saya ke toilet. Maaf. Adik ipar. Anda merekrut. Ikon ini pilihan tepat. Bahkan saya mulai suka pijat juga. Hak kelola mall. Mudah diatur. Kemarin masih merayuku. Hari ini di depan dua pria tua.
Kamu tertawa. Senang sekali. Benar-benar tak pilih-pilih. Apa salahnya pria tua? Satu adalah kepala keluarga Jiang. Bahkan kakakmu adalah calon pewaris perusahaan. Siapa yang tak lebih hebat darimu? Untuk hal lainnya, pasti juga lebih hebat darimu. Ming Chenglong. Aku peringatkan kamu. Bagaimanapun kau memprovokasiku, marayuku, aku tak akan mengkhianati istriku. Kesetiaanmu pada Liu Qingyan bukan cinta, tapi ingin memanfaatkan kekuasaannya. Balas dendam pada keluarga Jiang. Lalu singkirkan keluarga Liu yang kau anggap aib. Omong kosong. Bagaimana jika kukatakan kita punya musuh bersama? Aku tak paham maksudmu. Sayang, sayang. Istriku memanggilku. Lepaskan aku. Lepaskan. Sayang. Istrimu masih di luar. Gila. Tak ingin fotonya muncul di ponsel Liu Qingyan, menghancurkan rencana balas dendammu. Sebagai menantu, bekerjasamalah denganku. Aku belum pernah lihat wanita sepertimu yang begitu tak kenal cara. Terima kasih pujiannya. Bekerja sama? Bekerja sama denganmu. Apa untungnya? Aku bisa bantu kamu dapatkan keluarga Jiang dan hadapi keluarga Liu yang lebih besar. Kalau aku, Kau lebih tahu siapa yang jadi penerus grup Jiang. Batu sandungan terbesar. Sayang, sayang, kau dengar? Kau harus pergi. Kau lihat suamiku? Tidak, Tuan Jiang pasti tak jauh. Sebentar lagi, kembali. Nona Liu, kedua orang tua, di ruang VIP. Ayo, cepat kembali. Jiang Yuchen. Ajiang, bantu aku cari obat. Obat bereaksi 5 detik. Asal Jiang Yuchen makan. Kakak, ini hidangan khas hotel. Coba. Lima. Jiang Yuchen pingsan, dirawat. Tanpa pesaing, wewenang Mao pasti jadi milikku. Kau awasi di rumah sakit, apapun dengan Jiang Yuchen, segera laporkan padaku. Aku tak mau wewenang yang baru kudapat direbut kembali. Baik, Nona Liu. Aneh. Makanan hotel sudah diperiksa. Tak ada masalah. Kata dokter, mungkin karena penyakit jantung bawaan kambuh yang menyebabkan pingsan. Obat yang sengaja disiapkan. Bahkan Meng Qinglan tak tahu. Mustahil.
Kalian temukan masalahnya. Urusan perusahaan jangan kau campuri. Rawat kakakmu di rumah sakit. Jika kakakmu ada apa-apa, kau yang kusalahkan. Kakak dioperasi 5 jam. Baru keluar ruang operasi, kau bilang, apa perlu kita buat dia tak sadar lagi? Kau bilang, apa perlu kita buat dia tak sadar lagi? Menjauhlah dariku. Aku tak mau ikut melanggar hukum. Sih? Sudah takut. Waktu kau goda aku kemarin, beraninya besar sekali. Usai balas dendam, aku ingin hidup baik-baik. Akan ada korban jiwa. Hanya kau seorang. Bercanda, jangan marah. Ultah kakek ke-60 sebentar lagi. Aku khawatir posisi direktur utama diberi pada kakak. Jadi, Carikan cara agar Liu Jingyan tak datang ke RS. Nanti malam, temani aku di RS. cepat bicara. Aku mau pulang. Nona Liu, apa Anda masih ingat? Terakhir kali, Anda dan Tuan Jiang semalaman bercinta. Kondisi Anda jadi sangat baik. Ingat, kenapa? Tuan Jiang ini kan sudah tua. Efeknya pasti tak sebaik pemuda 20-an. Perkenalkan diri. Pelatih fitness, 20 tahun. Nona Liu. Cuci Ping. Kalau suamiku tahu dan mengadu pada ayahku, Tuan Liu di luar negeri. Jangan khawatir. Kalau Tuan Jiang tanya, saya bilang, Nona Liu sedang inspeksi toko kami. Pasti tidak akan biarkan Tuan Jiang masuk ke panti pijat kami. Baik, ikuti katamu. CCP. Nona Liu. Kami juga sedikit paham teknik pijat. Tahu cara memakai kolagen untuk menyehatkan tubuh Anda. Baiklah, bersenang-senanglah. Aku harus mencari suamimu. Jahil. Kau. Kalian, Kakak. Bangun. Lihat baik-baik. Menurutmu, antara aku dan kakak, kau pilih siapa? Tentu saja kau. Jiang Chengrui. Kakak. Aku bantu kau. Selamat jalan. Doctor! Doctor! Tuan Jiang sudah selamat. Terima kasih. Kalau bukan karena kau, Jiang Yuchen sudah mati. Kenapa kau memanggil dokter? Tentu saja, karena
Aku tak mau jadi kaki tanganmu. Maaf, aku terlalu takut sampai ada yang mati. Aku tidak sengaja menjebakmu. Setelah menikah dengan keluarga Liu, aku terus diperlakukan seperti pembantu oleh Liu Qingyan. Jadi, aku kira kau tak akan bisa menolak. Jangan menangis. Nanti perawat curiga. Kakak tidak akan sadar untuk sementara. Aku akan segera mengambil alih perusahaan. Jiang Chengrong, selama bertahun-tahun menahan diri di keluarga Jiang, dia sangat curiga bekerja sama dengannya. Sama saja seperti meminta kulit harimau. Aku harus menyiapkan jalan keluar. Kakak jadi seperti ini. Bagaimana menjelaskannya kepada Pak Tua? Jiang Chengrong, kau berani membunuh kakakmu. Kau berani mencelakai kakakmu. Ayah, aku selalu mengikuti perintahmu. Merawat kakak di rumah sakit. Aku tidak mencelakainya. Kau tidak mencelakainya. Lalu, kenapa dia sampai dirawat darurat? Kau iri pada kakakmu. Karena dia bisa masuk manajemen perusahaan. Kau menyimpan dendam. Dan mencari kesempatan untuk mencelakainya. Tadi, Meng Jinglan juga ada di ruang rawat. Dia saksiku. Kau, Direktur Jiang. Aku tahu kakakmu sakit parah. Kau sangat sedih. Tapi jangan sampai sakit. Bagaimana? Aku temani kau ke koridor. Pendapatan pabrik permen semester pertama tembus 100 juta rupiah. Yu Chen, kau pahlawan besar. Aku dulu hanya menyarankan basmi sampai ke akar. Lalu pakai anak perempuan. Suka permen sebagai alasan. Mendapat nama baik. Dapat nama dan untung. Jiang Tua dan kau juga banyak bantu aku. Dulu, kawasan villa keluarga Xia adalah properti Jiang. Bantu kau musnahkan keluarga Xia. Mudah saja. Apalagi pabrik permen. Untung dibagi rata. Kerjasama saling untung. Jiang Yuchen sudah bayar harga. Itu kau. Haman Jiang. Marah itu tidak baik. Ini kartu nama saya. Nanti, jika Anda ada yang tidak nyaman, silahkan mampir ke toko pijat saya untuk dipijat. Saya harus mengawasi Yu Chen pindah kamar. Jika perlu, saya hubungi Anda. Paman Jiang, hati-hati. Mulai sekarang, tak ada lagi yang berebut warisan denganmu. Kenapa masih tidak senang? Meng Jinglan, kau bisa dengan cara lain. Menyelesaikan masalah ayahku. Tapi, jangan merayunya. Kau bisa. Kenapa ayahmu tidak boleh? Kita hanya mitra kerja, bukan atasan bawahan. Aku dengar, jika mau, jangan paksa aku mengirim video ini ke istrimu. Daripada memerintahku di sini, lebih baik gunakan waktu dan tenaga untuk ayahmu. Merebut makanan dari orang tua itu tidak mudah. Jangan mengecewakanku. Hentikan niatmu itu. Meski kakakmu tidak ada, Posisi direktur utama tidak akan jatuh padamu. si manis kecil ini. Jangan mengecewakanku. Meski aku si manis kecil, Darahmu tetap mengalir di tubuhku. kau tidak izinkan aku masuk perusahaan. Aku akan cari cara sendiri. Kau tidak bisa menghentikanku. Mau apa kamu? Cepat kembali. Kembali.
Semua gara-gara si manis kecil. Penyakit lamaku kambuh lagi. Nanti, jika Anda ada yang tidak nyaman, silahkan mampir ke toko pijat saya untuk dipijat. Sepertinya harus ke sana. Bukannya kau disuruh di rumah sakit? Jaga, Jiang Zhaochen. Kenapa kembali? Nona Liu, Jiang Yanchen tiba-tiba kritis. Jadi, Benarkah? Sungguh. Dengan begitu, keluarga Jiang tinggal. Cheng Rui, satu-satunya pewaris. Saat dia memimpin keluarga Jiang, pasti bisa bantu singkirkan anak haram ayahku. Selamat ya, Nona Liu. Semoga terkabul keinginannya. Aku akan inspeksi mal. Ada perubahan di keluarga Jiang. Kabari aku. Berita terbaru. Setelah Tuan Muda Jiang, ada yang dengar dari grup chat kantor direktur utama. Terdengar suara pertengkaran sengit. Zhang Chunrui. Bagus. Jiang Baichuan. Waktu muda, kecelakaan mobil. Pinggangnya cedera. Begitu emosi, penyakit lamanya kambuh. Harus dirawat. Setelah itu, Direktur Utama Jiang diduga penyakitnya kambuh. Diantar keluar dari perusahaan. Tamu baru akan datang. Aku harus bersiap. Paman Zhang. Paman Jiang. Paman Jiang. Pijat harus di ruang pijat dalam. Silahkan. Paman Jiang, silahkan berbaring dulu. Aku ambilkan air. Ini obat insomnia. Kalau dicampur ke aromaterapi, akan segera redakan sakit pinggang. Ajaib sekali. Lama-lama, tubuh akan rusak. Diminum dengan air. Langsung pingsan. Perlu penanganan khusus. Paman Jiang, minum air dulu. Haha, baik. Orang tua itu beres. Mainam, kunci yang dicari seperti apa? Ukuran sedang. Ada ukiran aksara Jiang.
Ketemu. 秋华，秋华， Ciuhua. Shen Ciuhua. Mendiang istri Jiang Baichuan. Tak bisa melupakan istri yang tiada. Ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Ming Qinglan, ada apa di sisimu? Oh, kuncinya sudah ketemu. Kemari ambil. Aku kenapa? Paman Jiang lupa. Muda memang enak. Baru selesai pijat, langsung manjur. Jika Paman Jiang mau, silahkan datang kapan saja untuk pijat. Kita diskusi bersama. Baik, baik. Paman Jiang, hati-hati di jalan. Barangnya sudah siap. Di sini. Langkah selanjutnya, Buka berangkas. Ambil dokumen. Gantikan Jiang Yuchen di perusahaan. Saat orang tua itu sadar, sudah terlambat. Namun, dia tetap ancaman. Dia harus segera pensiun. perlu waktu yang tepat. Kalian ngapain? Pantasan ingin tinggal di... Bekerja di dekatku. Ternyata untuk merayu suamiku, hari ini. Aku harus menghajarmu. Nona Liu, bukan begitu. Kalian berdua Hampir menempel. mana mungkin salah paham. Tuan Jiang merasa dirinya tak mampu membuat Anda lebih suka kerja di luar daripada pulang. Jadi, datang khusus minta saran tentang teknik rumah tangga. Dia benar-benar bertanya begitu. Nona Liu, pulang. Bisa coba sendiri. Benar atau palsu. Coba saja tahu. Masih bengong. Ayo, ikut aku pulang. Kamu tadi sama istriku. Bilang apa? Isinya tak penting. Oh iya, kamu malam ini ingat ambil inisiatif. Makan banyak kuda laut dan daging rusa. Apalagi ya, Meng Qinglan, aku tak perlu tonik ginjal. sekarang tak ada waktu untukmu. Ciwa, Ada urusan lebih penting. Tapi aku sama sekali tak mirip Shen Zhuohua. pijat hari ini. Kenapa ada orang lain? Paman Jiang, ini aku sengaja siapkan untukmu. Lihat, dia dengan mendiang istrimu. Sangat mirip. Bukan hanya usia dan wajah mirip mendiang istrimu. Tamumu di sini standarnya tinggi. Aku mungkin cuma bisa bersih-bersih. Jangan gugup, aku akan mengajarmu perlahan. Setelah selesai, imbalan 5 juta. Bagian lain lebih mirip. Mau kurasakan? Jangan tiru dia lagi. Kudengar mendiang istrimu. Bertato bunga yang indah. Entah tatoku ini dibanding miliknya. Mana yang lebih cantik? Tentu. Harus lihat dulu, baru tahu. Maka mendekatlah, agar lebih jelas. Aku tak ganggu kalian berdua. Ayah, tak kira bertahun-tahun berlalu. Ayah masih pada mendiang istri.
tak bisa melupakan. Aku beritahu, aku sudah menggantikan jabatan kakak. Apa? Kakakmu masih koma. Berani kau sentuh barangnya? Kakak, koma? Ayah mabuk, diperlukan. Perusahaan butuh pengelola. Aku bantu ayah. Ayah harus senang. Bukan kau anak durhaka. Awas, Tuan Jiang. Anak tak berbakti. Ayah, hemat tenaga memarahiku. Kau bisa hidup lebih lama. Jika ayah tiada, grup Jiang jadi milikku. Hentikan niatmu. Aku belum mati. Payman Jiang. Pulang, bertengkar dengan ayahmu. Buat dia pegal-pegal, pusing dan gelisah. Sampai jadi langganan pijat. Kau dan ayahku. Musuh apa? Dulu, villa keluarga Xia, milik grup Jiang. Musnahkan Xia. Mudah saja. Apalagi hasil pabrik permen dibagi. Cuma kerjasama saling untung. Tentu, balas dendam keluarga. Untung apa tak penting. Yang penting, aku bisa bantu kamu dapat keluarga Jiang. Tapi aku juga bantu kamu. Karena sudah bantu, pasti ada bunganya. Hari ini aku harus dapat. Istrimu segera datang. Yakin mau lanjut? Kamu sengaja. Istrimu setengah jam lalu. Kirim pesan. Setengah jam lagi sampai. Kalau tak pergi, tanggung sendiri. Jiang Chengrui di perusahaan. Posisinya goyah. Jiang Baichuan masih hidup. Dia tak bisa kehilangan dukungan keluarga Liu. Jadi, dia harus pergi. Akhir-akhir ini, Liu Qingyan sering ke pijakmu. Buat apa? Tak usah buru-buru. Kamu akan tahu segera. Hei, pulang jangan lupa. Tugas yang kuberi. Siap. Sesekali beri imbalan kecil sudah cukup. Kalau Jiang Chengrui benar dapat aku, bagaimana aku menggantungnya? Bantu aku. Jiang Chengrui, kau mau bikin aku mati marah? Sebelum kau mati, tanda tangani dulu surat pengalihan saham. Kalau tiba-tiba muncul, anak haram lagi, dan rebut warisanku. Mana? Jasad anak durhaka. Sejak Tuan Muda koma, Direktur Utama dan Tuan Muda Kedua tak pernah berhenti. Tapi, setiap selesai bertengkar, Direktur Utama selalu kepijat untuk rileks. Suatu hari nanti, aku ingin merasakan tempat yang selalu diingat Ketua. Ayah, jangan bilang aku tak bilang. Kau tiap hari kau pijat. Awas habis tenaga. Mati diranjang. Anak durhaka ini. Berani mengutukku mati. Aku masih kuat. Belum mati. Suami dan anakmu tewas di proyek gabungan Jiang dan Liu. Jika kau ingin balas dendam, kau harus ambil langkah ini. Ini baru masuk akal. Pria tua seperti Zheng Baichuan punya satu kesamaan. Suka dipuji, badannya bagus. Orang lain tak tahu. Aku tahu, Ayah. Nona Meng bilang, Ayah masih perkasa. Tak beda dengan pemuda 20-an. Aku suka itu. Di ulang tahun ke-60 minggu depan, aku ingin menikahimu. Apa? Nanti, kau beri Chengrui, adik. Putuskan niatnya rebut. Perusahaan dariku. Pak Tua, Ayah masih gagah. Satu saja tak cukup. Kau lebih menyenangkan dari anak durhaka itu. Serahkan ulang tahun ke-60 pada Jiang Chengrong. Bagaimana kalau Ayah serahkan ulang tahun ke-60 pada Tuan Muda Kedua? Dia sibuk. Tak akan ganggu Ayah. Ikut katamu. Tenang. Setelah punya anak, urus aku baik-baik. Uang keluarga Jiang. Pakai semaumu. Nafsu itu berbahaya. Setelah puas, kamu harus bayar nyawa. Perusahaan sibuk akhir-akhir ini.
Suruh kakek serahkan ulang tahun ke-60 pada orang lain. Buat formalitas saja, bukan benar-benar mengurus. Oh iya, nanti undang semua tamu dan media. Hey, hotel. Aku mau hancurkan reputasinya. Kamu tak ingin dia mati, tapi ingin hancurkan reputasinya. Menghukum mati dia. Itu tugas hakim. Dulu, setelah pabrik permen diakuisisi, isu penganiayaan buruh, pemotongan gaji, pasti terkait Jiang Baichuan. Aku akan balas setimpal. Siap? Ayahku pulang hari ini. Jadi telat. Beberapa hari tak jumpa. Kangen aku. Tentu. Liu Qingyan. Ini. Kau tahu isinya. Kenapa tak bilang? Dia punya kekasih baru. Bukankah itu baik bagimu? Biar tak terus mengganggumu. Lain kali, tindakanmu. Bisa diskusi dulu. Siapa? Siapa yang berani mengintip? Nona Liu. Tadi di dalam merapikan kamarmu. Bikin serba misterius. Tahu kau datang. Tentu harus sambut baik. Kau tahu diri. Nona Liu, silakan. Kau dan aku sudah kusut. Istrimu cari pria lain. Kau tak senang? Jangan biarkan emosi mengganggu rencana kita. Tentu tidak. Saat ultah ke-60, Pak Tua, aku undang semua petinggi dan media terkenal. Sisanya, serahkan padaku. Kakek Jiang, hari ini kusiapkan warna merah kesukaanmu. Kamu memang mengerti aku. Tapi hari ini harus cepat. Setelah selesai, kita harus hadiri pesta. Jangan buat tamu menunggu. Baik. Cuaca cerah. Ultahku ke-60. Hari ini benar-benar hari yang baik. Ariel. Memang hari. Hancur namanya. Hari ini aku tak tidur. Akan kuperhatikan kau. Usel. Silakan masuk. Pantaskah kakek Jiang? Pesta ultah ke-60. Meriah sekali. Banyak wartawan. Halo, ada reservasi? Kami datang untuk pesta kakek Jiang. Antar kami masuk. Pesta kakek Jiang. Tak di hotel kami. Salah tempat? Apa? Tuan Muda Jiang bilang bawa tamu ke sini. Mana mungkin salah. Begini, hotel kami akhir-akhir ini acara perjamuan besar. Kami juga tak perlu bohong. Kau suruh kami datang ke pesta ulang tahun Pak Jiang. Tapi hotel bilang tak ada acara. Apa ini sebenarnya? Apa maksudnya? Ya, Tuan Jiang. Karena mobil Pak Jiang di luar. Saya bawa tamu ke sini. Tenang, semuanya. Ini cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apa maksudmu, Tuan Chang Muda? Jika hari ini kau tidak menjelaskan, kami akan naik dan minta penjelasan Pak Jiang. Ini salahku. Sibuk kerja. Setelah memberitahu kalian, lupa pesan tempat. Omong kosong. Pesan tempat, masa lupa waktu? Saya pesan tempat di restoran sebelah. Kita bisa pindah dulu, duduk dan bicara baik-baik. Mobil Pak Jiang ada di depan. Kau mau mengusir kami kemana? Saya tidak mengusir. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kita naik sekarang. Pasti bisa temui Pak Jiang. Ayo. Kau tidak boleh naik. Pak Jiang, kita main sesuatu yang seru. Bagaimana? Pak Jiang, kita main sesuatu yang seru. Bagaimana? Sudah tua, tak bisa main hal rumit. Tapi kali ini aku siap matang. Pasti tidak seperti terakhir. Pingsan di tengah jalan. Haha. Bagaimana kalau kita sekarang
Tidak bisa masuk. Tidak baik. Tuan Jiang dia... Katakan dengan baik. Sebenarnya, kenapa? Tuan Jiang minum obat kuat. Tiba-tiba roboh. Apa? Pingsan karena kebanyakan obat kuat. Ini berita besar. Ayah! Dokter! Dokter! Ketua grup Jiang. Nafsu berlebihan. Minum obat kuat sampai pingsan. Berita ini pasti meledak. Ya, manusia. Jangan terlalu mata keranjang. Ini juga rencanamu? Aku cuma ingin wartawan memotret Jiang Baichuan yang berantakan. Biar nama buruknya di masa tua. Siapa sangka dia bunuh diri? Minum obat kuat keras. Ini bukan urusanku. Banyak orang di dalam memotret tidak mau cegah. Ambulans sudah dipanggil. Dia bunuh ibuku. Jadi bahan tertawaan. Pantas. Banyak orang di dalam. Kau tak takut dilihat dan digosipkan. Bukankah kau suka cari sensasi? Setelah kau menjabat sebagai ketua grup Jiang, setelah perusahaan stabil, kita harus hadapi keluarga Liu. Tenang. Tak lupa rencana kita. Diketahui, ketua grup Jiang, Jiang Baichuan, pagi ini, karena makan obat kuat keras, dilarikan ke UGD. Kini sudah lepas dari bahaya. Sedang koma. Nona Liu, kami sudah selesai mandi. Kapan Anda sampai di panti pijat? Sudah larut. Mau kemana? Ayah sangat ketat. Jangan sampai dia tahu. Tujuan asliku ke panti pijat. Panti pijat perlu beli alat baru. Meng Qinglan menyuruhku ke sana. Wanita itu tidak sederhana. Kau harus hati-hati. Tahu, hanya wanita. Penggoda pria. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bagaimana hasil penyelidikanku? Saya tidak menemukan informasi apapun tentang Nona Meng. Hanya tahu dia yatim piatu. Tahu. Kirim ke bagian keuangan. Baik. Nona Meng. Cari Tuan Muda Jiang di kantor. Tidak. Aku mencarimu. Nona Meng. Aku mencarimu. Cheng, kau mau membantuku? Nona Meng. Aku hanya patuh pada Tuan Muda Jiang. Jangan buru-buru menolak. Jika kau mau bantu aku, akan kubuat kau merasakan. Selamat untuk Tuan Muda Jiang atas jabatan Ketua Grup Jiang. Tuan Muda, kau sudah lama berencana. Akhirnya jadi ketua. Posisi ini benar-benar akan dibantu dengan Meng Qinglan. Aku hanya memanfaatkannya. Setelah kuasai keluarga Liu, dia hanya akan jadi kendali dalam sangkal. Dalam sangkar. Belum tentu kenari. Ketua Grup Jiang, Jiang Baichuan. Wakil Ketua Jiang Yuchen. Setelah dirawat, Jiang Chengrui menjabat sebagai Direktur Eksekutif dan melakukan rombak besar manajemen. Cepat sekali. Selamat ya, Nona Liu. Coba jelaskan. Antar suami istri. Satu untung, semua untung. Pak Jiang di grup Jiang. Sudah mantap. Menguntungkan posisi Anda di keluarga Liu. Betul. Selanjutnya, saya akan pakai pengaruh Cheng Rui.
ambil alih pusat kekuasaan perusahaan ayah saya. Biar harta tidak jatuh ke anak haram. Saya yakin Pak Jiang pasti bantu Anda sepenuhnya. Soal suami saya, Jiang Yuchen dan Jiang Baichuan, saat kecelakaan, kalian berdua ada di sana. Antara Anda dan suami saya. Bukankah harus bagi saya penjelasan? Antara Anda dan suami saya. Bukankah harus beri saya penjelasan? Nona Liu, saya bekerja untuk Anda. Tidak berani dan tidak akan mengincar Pak Jiang. Kau tahu diri. Tenang saja. Kau buatku merasakan kebahagiaan yang belum pernah. Setelah aku kuasai grup Jiang, pasti tidak akan pelit padamu. Mau permen? Paman terlalu memuji. Awalnya saya hanya menyarankan Anda untuk membasmi habis. Lalu menggunakan permen kesukaan putri Anda sebagai alasan. Anda membuat saya mendapat nama baik. Bisa dibilang untung dan nama. Apakah dia tahu tentang semua ini? Ming Qinglian. Maaf, Nona Liu. Saya tidak makan permen. Saya dengar Paman Liu pernah membelikan Anda pabrik permen yang bangkrut. Saya iri Anda punya ayah yang begitu baik. Tak kira Anda sama bodohnya. Dengan orang luar itu, semua tertipu berita. Sepintar saya. Mana bisa sepintar Anda? Nona Liu, saya siap mendengar. Beberapa tahun lalu, ayah saya mengincar keuntungan pabrik permen Xia. Ingin beli murah, gagal. Lalu dengan bantuan dan membasmi habis. Lalu atas nama saya mengambil alih pabrik. Ternyata semua ini palsu. Kalau begitu, Nona Liu, Anda menanggung beban sebesar ini. Apa tidak ada keluhan? Apa takutnya? Ayah saya sampai sekarang masih kira saya tidak tahu kebenaran. Masih bodoh percaya pada kasih sayangnya. Hanya dengan membuatnya lengah, saya bisa lebih baik memperebutkan harta. Apa Anda tidak takut dibalas? Balas dendam. Dulu, saat keluarga Xia dibantai, hanya ditemukan jenazah, orang tua, dan kakak laki-laki. Oh iya, dia juga punya anak perempuan kecil, tapi cuma anak kecil. Keluarganya sudah tiada. Tak akan bertahan lama. Tak perlu ditakuti. Benar, tak perlu ditakuti. Kau bilang keluarga Xia ini sungguh tidak tahu diri. Jika mereka menjual pabrik permen ini seharga 30.000 pada ayahku, mereka tak akan mati. Mereka sendiri yang cari mati. Siapa yang bisa disalahkan? Villa keluarga Xia ada di sini. Dulu menghancurkannya untuk bangun panti pijat. Bikin aku habis banyak uang. Liu Qingyan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sama kejamnya dengan mereka. Membuatku tak punya beban. Kau membuat masalah besar. Foto-foto ini tersebar di internet. Sekarang, seluruh grup Jiang sedang bergosip tentang skandalmu. Di mana harus kusembunyikan mukaku? Ayah, pasti ada yang mau menjebakku. Dengar penjelasanku. Tak perlu dijelaskan. Hal ini merusak reputasi grup Jiang. Masuk manajemenmu. Bicara nanti saja. Pasti wanita Meng Qinglan itu yang menjebakku. Putri keluarga Liu, istri direktur eksekutif grup Jiang. Foto pribadi Liu Qingyan tersebar di internet. Sampai saat ini, belum ada pihak yang memberi tanggapan. Kau yang lakukan. Sampah keluarga Jiang sudah dibersihkan. Giliran keluarga Liu. Liu Qingyan lebih mudah daripada Liu Jinghui. Tentu mulai dari dia. Foto panti pijat disebarkan di internet. Hancurkan reputasi Liu Qingyan. Kau tak keberatan? Tanpa izinku. Bagaimana kau bisa memanfaatkanku? Tentu tidak. Kita mitra. Baik, aku tahu.
Ajiang bilang, lihat Liu Qingyan datang. Aku yakin kau bisa urus semuanya. Jiang Chengrui ingin kamu dan Liu Qingyan bertarung. Dia untung diam-diam. Beberapa hal tak cukup hanya berpikir. Meng Jinglan, kau wanita ini. Meng Jinglan, kau wanita ini. Kenapa kau sengaja bocorkan fotoku? Hancurkan reputasiku. Nona Liu, gagal jaga kerahasiaan. Memang salahku. Tapi foto Anda bukan aku yang bocorkan. Kalau bukan kau, siapa lagi? Tuan Jeng, aku kerja untukmu. Aku hancurkan reputasimu. Apa untungnya bagiku? Tapi Tuan Jiang berbeda. Di Jiang Group, setelah posisinya stabil, dia meremehkanmu. Aku putri keluarga Liu. Berani dia meremehkanku. Tuan Jiang dulu dipaksa kakek Jiang menikah ke keluarga Liu. Setelah warisi perusahaan, pasti ingin lepas dari aib masa lalu. Tapi, selai langsung darimu, dibilang tak tahu terima kasih. Makanya, jadi, dia buat skandal. Tekan opini publik untuk cerai. Benar. Jiang Chengrui akhir-akhir ini Sungguh dingin padaku. tiap malam di kantor, tak pulang. Kami sudah lama tak berhubungan suami istri. Tapi, aku tetap tak percaya Chengrui akan berbuat begini. Nona Liu, akan kubuktikan padamu. Malam ini begitu bergairah. Tak usah dimatikan. Liu Qingyan, malam ini pergi ke hotel. Takkan ada tamu lain. Bahkan, jika ada tamu lain, bukankah itu lebih seru? Kau memang suka main-main. Tuan Jiang, sekarang masih ada rasa pada Nona Liu? Dulu tak ada pilihan. Dipaksa orang tua. Masuk keluarga Liu. Bertahun-tahun menahan diri. Aku sudah muak. Tapi kau dan Nona Liu di berita masih pasangan mesra. Itu semua akting. Liu Qingyan ketahuan. Berselingkuh. Menyentuhnya saja. Aku merasa jijik. Kebetulan memanfaatkan ini untuk bercerai. Sudahlah, lupakan dia. Kita lanjutkan. Dasar tidak tahu terima kasih. Meng Jinglan, kau wanita ini. Kau buat aku ditampar. Sekarang, giliranmu menikmatinya. Kau gila. Kau yang pantas ditampar. Dulu, jika tak menikah dengan Liu, kau sudah diusir keluarga Jiang. Apalagi mewarisi grup Jiang. Sekarang, kau suruh orang memotretku. Skandal. Bukankah itu untuk menjebakku? Memaksaku bercerai? Aku tidak menyuruh orang memotretmu. Kau masih mengelak. Apa yang kau katakan pada Meng Jinglan? Ku dengar semuanya. Ku peringatkan kau, Jiang Chengrui. Jika kau berani menceraikanku, aku akan bongkar kau, bunuh ayah dan kakak. Jiang. Berani pukul aku? Pikiranmu sudah jernih? Kita suami istri. Jangan bertengkar. Orang yang benar-benar menyuruh memotretmu adalah ayahmu, Liu Zhenhui. Mengalihkan masalah. Ayahku menyuruh orang memotretku. Dia ingin melihat kita berdua.
saling menghancurkan, lalu merebut keluarga Jiang dariku. Tidak. Jika perusahaanku juga direbut, akhirnya akan jatuh ke tangan anak haram itu. Ayahku melindunginya dengan baik. Sampai sekarang, aku belum pernah bertemu dia. Jadi, kita harus bersatu lawan musuh luar. Pulang dulu. Uji ayahmu. Masuk akal. Meng Qinglong, ku peringatkan kau. Jauhi suamiku. Meski hubungan kami sekarang renggang, dia milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Nona Liu, tenanglah. Tadi hanya akting untuk membantumu mencari informasi. Aku sudah siap. Ini baru masuk akal. Kau puas? Itu bagus. Baru cium aku. Kau lupa. Sengaja bawa Liu Qingyan kemari untuk menjebakku. Nona Meng, kau sungguh tak punya hati. Kau buat aku dipukul. Aku harus balas 2 kali lipat. Kau, Jiang Chengrong. Datang. Sayang, tak bisa ke keluarga Liu. Saksikan langsung drama saling serang ini. Awasi Liu Qingyan dan Jiang Chenrui. Ada situasi. Laporkan padaku kapan saja. Baik, Nona Meng. Kau berbuat tak tahu malu. Masih berani menuduhku. Hanya tanya. Kenapa kau marah? Sepertinya kaulah yang suruh orang memotret. Ingin memecah belah hubungan kami suami istri. Lalu kuasai 2 perusahaan. Ambil untung dari situ. Bagaimana aku punya anak sepikiran ini? Aku kenapa? Kau boleh cari banyak ibu tiri untukku. Aku gak boleh cari 2 pria untuk main-main. Lagi pula, Chengrui tak ambil pusing. Kau jadikan itu senjata. Ingin hancurkan namaku. Mana mungkin aku lakukan itu? Masa aku? Paman, aku dan Qingyan bertahun-tahun jadi suami istri. Aku peduli reputasinya. Benar. Chengrui takkan sakiti aku. Kaulah yang suruh memotret. Lalu ingin sebarkan fotoku. Kau percaya sama orang luar daripada aku. Aku ayahmu. Lalu, kenapa kau selama ini demi anak haram sering menyakitiku kan? Apapun hasutmu, aku dan Chengrui takkan bercerai. Kami juga takkan menyerah rebut harta. Beberapa kata langsung percaya. Setelah dapat keluarga Liu, buang pisau ini juga tak terlambat. Ayo pergi. Tuan, tenangkan diri. Apa yang dikatakan Nona Fa? Pasti hanya kata malah. Dia pasti akan di pihak Tuan. Tidak, soal hak waris. Aku harus putuskan cepat. Kalau tidak, dia sekarang oleh Jiang Chenrui. Dibujuk muter-muter. Harta ini pasti akan dia berikan. Tuan, aku antar Tuan minum obat. Foto mesum istriku. Semua palsu. Dia tidak selingkuh. Hentikan penyebaran. Jiang Chengrong, kau benar-benar bisa menahan diri. Padahal kau sendiri yang suruh orang memotret istrimu dengan pria lain. Lalu sebarkan fotonya. Tak kira demi memanfaatkan pisau ini dapat keluarga Liu. Kau malah tanpa malu bilang dia tidak selingkuh. Aku kasih kau hadiah. Nona Liu, kenapa kau datang sepagi ini? Jiang Chenrui tak keberatan aku dari pria lain. Jadi, kenapa aku berlama-lama? Di mana orangnya? Mereka menunggumu di panti pijat. Panggil dia keluar. Ayahku dan Jiang Chenrui sudah tahu. Tak perlu sembunyi lagi. Kalau ada pelanggan lain datang, daftar panti pijat sudah kulihat. Semua tidak bersih di belakang. Rory bekam-bekam denganku dalam 30 menit.
Bukti perselingkuhan mereka akan tersebar di seluruh internet. Jangan berlama-lama. Panggil dia keluar. Baik, Nona Liu. Latihanmu akhir-akhir ini lumayan. Asal Kak Liu suka. Apa yang kau pegang? Akhir-akhir ini bosan. Jadi aku berlangganan koran. Zaman sekarang Masih ada yang baca koran? Ada beritaku? Ada. Gagap. Pasti ada masalah. Ayahku akan mencabut hak warisku. Ayahku akan mencabut hak warisku. Benar, dia akan membagi harta pada anak haram. Aku akan lawan dia. No, Liu. Tenanglah. Harta akan diberikan pada wanita di luar. Bagaimana aku bisa tenang? Kalau kau pergi sekarang ke Paman Liu, apa kau bisa mengalahkannya? Apa aku harus diam saja dan biarkan harta direbut? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Aku anak yatim piatu. Mana tahu soal rebut harta. Tapi sekarang kau tak bisa kalahkan Paman Liu. Bukan berarti nanti tidak bisa. Tak ada kesempatan. Ciptakan kesempatan. Tak ada kesempatan. Ciptakan kesempatan. Tapi harus masuk akal. Legal. Tak perlu kau ingatkan. Aku tahu harus bagaimana. Ada urusan. Aku pergi dulu. Liu Qingyan. Jangan sampai kau mengecewakanku. Kau tega pulang juga? Ayah, Kemarin aku salah bicara. Jangan marah. Aku pulang kali ini. Karena melihat berita. Kau akan mencabut hak warisku? Ucapanku sudah keluar. Nah, tak mungkin ditarik kembali. Besok aku akan mewariskan. Dokumennya sudah kubawakan. Apa? Aku sudah berpikiran jernih. Harta yang kau bangun sendiri, kau bebas memberikannya ke siapapun. Jadi, aku rela melepas hak waris. Tanda tangani dokumennya. Kau sungguh sudah berpikiran jernih. Kau memang punya maksud buruk. Mau tipu aku tanda tangan? Perjanjian pengalihan saham. Lupakan saja niatmu itu. Aku tak akan mengalihkannya padamu. Jangan terburu-buru. Ayahku tersayang. Bagaimana rasanya udara? Sekarang, Kau! beres. Karena kau alergi, tetaplah di rumah. Dan nikmatilah. Masuk. Nona Liu, kamu model lagi? Hidup di mana atasan bisa berbuat sesuka hati, bawahan tidak boleh. Sudah cukup kujalani. Ayahku bisa cari banyak wanita. Aku akan cari lebih banyak pria. Sekarang, perusahaan milikku, Nanti, suruh mereka langsung ke kantor cari aku. bisa kuatur. Hanya saja, Paman Liu, Tak usah khawatir. Sejak dia alergi tumbang, aku tak kembali menjenguknya. Meski tertolong, tak akan sadar. bagaimana jika Paman Liu dalam bahaya maut? Lebih baik mati tanpa saksi ketiga. Dia tiada. Benar-benar tak ada bukti. Nona Liu benar. Jadi, tak ada saksi. Tapi ada rekamanmu. Baik, sibuk dulu. Tak mengganggu. Nona Meng. Liu Zhenghui sudah lepas bahaya. Dokter bilang beberapa hari bisa sadar. Awasi dia. Lapor padaku. Jika ada, pantau terus geraknya. Jangan sampai ketahuan. Akan ku coba. Tapi rumah sakit ramai. Aku tak yakin. Tak bocor.
Ada caraku. Sibuk mengelola perusahaan? Kau santai saja. Bukan hanya Liu Qingyan. Ambil alih grup Liu. Kau juga beli aku tanduk. Sepertinya tak suka modal ini. Nanti ku ganti lain. Neng. King. Ada orang di luar. Tunggu dulu. Kulihat. Liu Chengguai di RS Group Jiang. Bantu rahasiakan lokasinya. Ternyata butuh aku juga. Kalau tidak, masa tiba-tiba baik begini? Tapi sekarang, bayaran 1 ciuman tak cukup. Di kantor tak enak. Kita ke hotel. Kalau belum sampai hotel, kabur bagaimana? Di sini saja. Maaf. Nona Liu, saya tak bisa cegah Tuan Jiang. Tak apa. Di foto juga sudah lihat. Apa yang perlu heboh? Kau juga tak boleh. Bawa sembarang orang ke kantor. Ini keluarga Liu. Siapa mau kubawa? Ya, kubawa. Perjanjian transfer saham. Sudah kudapat. Usai rapat pemegang saham, aku resmi ambil alih perusahaan. Sebaiknya kau sadar diri. Tunggu saja. Aku akan bawa Tuan Jiang kembali. Tak usah dimanja. Kerukunan suami istri. Baik untuk perkembangan perusahaan. Dia tak akan bertengkar denganku. Kau benar. Menyebalkan sekali. Aku bantu sembunyikan Liu Zhenghui. Kau gagalkan rapat pemegang saham. Ayahku kini hilang. Tapi perusahaan tak boleh tanpa pemimpin. Sebelum dia hilang, 90% saham sudah dialihkan padaku. Di meja kalian ada surat pengalihan saham. Tanda tangani. Mulai sekarang, aku yang pimpin grup Liu. Siapa setuju? Siapa menentang? Aku menentang. Aku menentang. Pertunjukan dimulai. Kenapa kau datang? Jika aku tak datang, siapa yang akan membongkar perbuatan durhaka anak perempuan yang membunuh ayah kandungnya? Aku akan segera mendapatkan perusahaan. Jangan lapor polisi. Aku tak mau dipenjara. Apa yang kau lakukan? Sekarang, tak ada yang berani lapor polisi, kan? Siapa yang lapor polisi? Bukan aku. Polisi akan segera datang. Bagaimana ini? Kau yang paling pintar. Bantu aku cari jalan. Aku tak boleh di penjara. Nona Liu, jangan khawatir. Selama Paman Liu tak mati, perusahaan tetap berjalan normal. Bayar jaminan. Kau bisa dibebaskan. Akan dibawa polisi. Dalam waktu singkat, tak bisa mengelola perusahaan. Cari orang yang kau percaya. Misalnya, suamimu, Tuan Jiang. Aku tak percaya padanya. Sekarang, yang paling ku percaya adalah kau.
Sekarang, yang paling kupercaya adalah kau. Kuserahkan perusahaan padamu. Tenanglah, setelah aku keluar, aku tak akan pelit padamu. Nona Liu, tenanglah. Aku akan mengelola perusahaan dengan baik. Siapa Liu Qingyan? Aku. Kami terima laporan bahwa kau diduga mencoba membunuh ayah kandungmu sendiri. Orangnya terluka parah begini. Kenapa belum ke rumah sakit? Segera antar. Semua salah paham. Kepala ayahku terbentur sendiri. Bukan urusanmu. Harus diselidiki dulu. Ikut kami. Maaf mengganggu. Lanjutkan saja. Tunggu, Pak Polisi. Saya punya rekaman Liu Qingyan mengakui pembunuhan. Pasti berguna. Terima kasih. Kami akan segera memberitahu hasilnya. Selamat tinggal. Oh iya, saya laporkan Liu Zhenghui. Bunuh demi keuntungan. Pembunuhan. Liu Qingyan tutup mulut. Terlibat melindungi. Hasil kasus akan kami kabari. Jaga HP, tetap aktif. Selamat tinggal. Ketua Jiang. Cukup nonton? Ketua Jiang. Cukup nonton? Semua lihat kan? Saya dan Ketua Jiang. Hubungan spesial. Saya juga punya perjanjian. Pengelolaan dari Liu Qingyan. Sebelum vonis Liu, saya yang kelola perusahaan. Ada keberatan? Tidak. Konglomerat Jiangcheng, Liu Zhenghui. Terbukti paksa transaksi, pembunuhan berencana, dan lainnya. Hukuman mati. Liu Qingyan melindungi pelaku, penganiayaan, dan lainnya. Hukuman seumur hidup. Tak disangka vonisnya cepat. Tentu harus cepat. Aku sudah pilih rumahnya. Di Pulau Danau, sebuah villa. Kau bisa mendekor sesuai seleramu. Mau apa kau? Ada kabar dari rumah sakit. Ayah dan kakakku sadar. Kasus mereka sudah masuk proses hukum. Musuh sudah tiada. Kita harus menikah. Kau suka pernikahan adat atau pernikahan barat? Apa kau pikir aku akan menikahimu? Apa kau pikir aku akan menikahimu? Aku tahu kau suka ritual. Kita adalah sekutu terbaik dalam balas dendam. Aku juga mencintaimu. Qingwan. Nikahlah denganku. Aku tak akan menikahimu. Jangan tak tahu diri. Kau melamarku, bukan karena cinta, tapi untuk menjebakku di pulau ini. Dengan begitu, kau bisa menguasai grup Liu. Karena kau sudah tahu, aku tak perlu berpura-pura. Kau pandai bermain hati. Suatu hari nanti, jika pesaingku merebutmu, atau kau rebut grup Jiang, aku tak yakin bisa kalahkanmu. Kebetulan, jadilah nyonya Jiangku. Baru aku tenang. Bagaimana jika aku tak mau? Kau memaksaku. Segera umumkan bahwa istri ketua Jiang sedang hamil. Jangan muncul dulu. Dengar, jadilah nyonya Jiang yang patuh. Kalau tidak, aku tak jamin. Aku bisa berbuat apa?
bertindak. Bertahun-tahun ini, aku baik padamu. Kau malah hianati aku. Kau bilang tadi, aku pandai memengaruhi orang. Diam! Jangan kurang ajar, Ketua Jiang. Terima kasih atas bimbinganmu. Tapi mulai sekarang, aku bekerja untuk Nona Meng. Kau lakukan ini demi wanita? Bukan hanya itu. Sejak kau jadi ketua grup Jiang, semua di kantor bilang dia tak pantas jadi sekretarismu. Apa kau peduli? Hanya karena hal sepele ini, kau khianati aku? Ya, karena hal-hal sepele ini. Nona Meng bilang kau lebih hebat. Dia pembohong. Dia hanya ingin menjebakmu. Aku tak peduli benar salah. Dibanding tekan dan rendahkanmu, aku lebih ingin dihargai. Aku sudah beri polisi bukti kau bunuh ayah dan kakak. Maksimal 5 menit. Polisi akan menjemputmu. Ini cuma model. Aku tak akan bertindak nekat. Dasar wanita. Kau berani mempermainkanku? Kau harus ke penjara. Temui mantan istrimu. Bawah pergi. Yo. Semua sudah berakhir. Berita terbaru. Nona Meng Qinglong telah menyelesaikan merger perusahaan Jiang dan Liu. Yang menarik, pabrik permensia yang dulu terkenal, setelah diakuisisi, kini beroperasi mandiri lagi. Pabrik permensia. Meng Qinglong. Akhirnya, aku tahu siapa dirimu. Ada perlu apa? Tolong, selamatkan aku. Bebaskan aku dengan jaminan. Mimpi. Xia Anran. Aku tahu nama aslimu. Pembantaian keluarga Xia dulu. Aku sangat sedih. Aku juga iba dengan nasibmu. Aku, ayahku, dan kakakku. Tidak sama. Aku tidak mencelakai keluarga Xia. Bahkan aku sudah membalaskan dendam darahmu. Bisakah demi hubungan kita dulu? Tolong aku. Aku janji. Setelah bebas, aku takkan rebut kendali kedua perusahaan. Aku rela jadi pria di belakangmu. Kau kan tak punya keluarga. Aku rela jadi keluargamu. Kenapa kau tertawa? Terlalu seling berbohong. Apa kau sendiri jadi percaya? Apa kau benar-benar tak terlibat dalam pembantaian keluarga Xiao dulu? Apa kau benar-benar tak terlibat dalam pembantaian keluarga Xia dulu? Dulu, kakakku yang mengusulkan untuk membasmi keluarga Xiao. Ayahku membantu Liu Zhenghui. Apa hubungannya denganku? Kau kebetulan tahu kabar itu, tapi tak punya bukti kejahatan keluarga Liu dan Jiang. Tidak. Maka kau memilih diam. Apa ada yang salah? Bagaimana kau tahu? Kata Akiang juga kan? Terus kenapa? Aku datang hari ini bukan untuk menjengukmu, tapi menyerahkan bukti perlindunganmu. Kau kini tambah bersalah. Pergilah ke alam baka, menebus dosa pada keluargaku. Dengar dulu. Xia Anran. Panti asuhan Xia resmi berdiri. Mulai menerima anak-anak tunawisma. Masuk. Selamat ulang tahun untukmu. Kau sibuk dulu ya. Xia Anran yang berusia 18